Video ini berisi adegan dengan organ hewan, hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan seperti film dokumenter. Halo semuanya, Timon bersamamu. Dan jika kamu sensitif terhadap organ hewan atau bertentangan dengan opinimu, ini bukan clickbait. Saya ingin membuat klarifikasi video sebelumnya tentang darah dalam vakum. Kami akan menunjukkan bagaimana organ bereaksi terhadap ruang hampa. Seperti apakah mata menonjol dalam ruang hampa? Ya, seperti pada film Total Recall. Dalam video saya sebelumnya, di mana kami memasukkan darah ke dalam ruang hampa, saya sempat menyimpulkan bahwa cairan dalam tubuh manusia tidak mendidih dalam ruang hampa. Ya, karena memiliki sedikit gas dan tekanan. Tapi ternyata saya salah guys. Maaf ya, saya mengakuinya kok. Dan dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana darah bereaksi terhadap ruang hampa dan apa yang akan terjadi pada tubuh manusia dalam teori. Jika manusia masuk keluar angkasa tanpa pakaian antariksa, ini akan fatal akibatnya. Oh ya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Selama ini saya menerima banyak pesan tentang kesalahan teori saya dan kesalahan apa yang saya lakukan. Darah yang saya pakai adalah yang dibeli di toko, atau lebih tepatnya dari pasar. Itu adalah darah sapi dan sudah dingin, sehingga tidak rusak, dan kamu bisa dengan cepat memasak sosis darinya. Ya, saya memasukkan termometer ke dalam darah kami dan melihat suhunya kurang dari 18 derajat. Dan seperti yang kita ketahui, suhu tubuh manusia adalah 36,6 dan pada hewan bahkan bisa lebih tinggi. Hati-hati ya, memanaskan darah di air hingga 37 derajat dan kemudian memasukkan darah yang sudah dipanaskan ke dalam ruang hampa. Seperti yang kamu ingat, teman saya meletakkan tangannya di ruang hampa. Itu untuk waktu yang sangat singkat. Kami mengendalikan segala sesuatu. Eksperimen hanya makan waktu 2 detik dan kami harus mematikan semuanya karena tangan memerah, terutama kulitnya. Kami beruntung bahwa tangan berada dalam ruang hampa untuk waktu yang singkat. Dan sekarang saya akan menunjukkan padamu mengapa seseorang di luar angkasa tak punya kesempatan untuk bertahan hidup tanpa peralatan khusus. Ini toples darah percobaan kami. Ini bukan darah manusia ya, ini adalah darah binatang. Saya membelinya khusus untuk percobaan ini. Kemudian kami juga memanaskannya di belakang layar. Ternyata suhu darahnya 37,6 derajat. Seperti kamu sedang sakit. Bahkan sekarang akan mendingin hingga 37 derajat sambil kami mulai. Ini persis suhu tubuh di bawah tekanan. Jika kamu tiba-tiba masuk keluar angkasa dan pakaian antariksamu tertekan. Kami membuat toples menjadi ruang hampa. Tutup semuanya. Mulai instalasi. Dan sekarang lihat. Kami sedang menunggu instalasi untuk memompa keluar tekanan yang sama dengan vakum. Apa yang terjadi guys? Seolah-olah gas berputar-putar menjadi corong. Dan siapa lagi yang melihatnya? Tulis di kolom komentar. Lihat, mesin telah mencapai maksimum dan ruang hampa telah terbentuk di dalamnya. Ini baru saja dimulai guys. Ya, darah mendidih dalam sekejap saat mesin membuat ruang hampa di dalam kaca. Dan lihat, itu bukan hanya mendidih, itu sudah jatuh dari toples. Seperti eksperimen dengan slime, hanya saja masih ada gelembung yang terbentuk. Dan semuanya berkabut. Visibilitas dalam kaca berkabut sangat mengganggu ya. Tapi meskipun demikian, kamu bisa melihatnya, bagaimana semuanya terciprat di sana dan jatuh. Dan ini masih dalam skala kecil, di mana ada 4-5 liter darah. Bayangkan sistem peredaran darah manusia, di mana ada 4-5 liter darah di ruang angkasa, di mana ada ruang hampa mutlak di sana. Darah hanya akan mendidih seketika, dan saya bahkan tidak mau untuk memikirkan apa yang akan terjadi. Gas menutupi kaca dengan rapat, tapi masih terlihat. Ini sangat keren. Saya senang bahwa saya bisa mengoreksi diri saya sendiri dan menunjukkan fakta kepadamu. Efeknya sangat menakjubkan. Ini bahkan tidak akan terlihat seperti eksperimen yang kami lakukan dengan tangan, di mana kami segera mematikan instalasi dengan vakum. Saya pikir dalam 10 detik, darah dalam tubuh manusia akan langsung mendidih. Dan mendidih dalam ruang hampa berkontribusi pada pendinginan. Kami telah menguji ini dengan air dan termometer dalam ruang hampa. Dan saya sudah mencatat pendinginan air saat itu. Ayo kita matikan vakumnya. Ini adalah percobaan. Ini hanya sebuah teori. Paling nggak, kita semua secara visual melihat apa yang bisa terjadi pada tubuh manusia jika jatuh ke ruang hampa. Dan sekarang saya ingin memeriksa dengan termometer. Berapa banyak darah telah mendingin setelah mendidih dalam ruang hampa? Karena setiap gas mendinginkan cairan. Dengar, saya akan memperbaikinya sebentar. Termometer Milet jatuh. Lihat, suhu baru saja berhenti. Dan kami memiliki 27,6 derajat di sini.
dan itu 37,6 derajat. Ruang hampa mendinginkan darah tepat 10 derajat. Pada prinsipnya, ini bukan suhu kritis, dan seseorang bertahan tepat pada 27 derajat. Ini disebut kelemahan tubuh. Nah, ini kami tunjukkan pada volume kecil darah. Jika 3-4 liter, darah masih bisa dibekukan pada 10 derajat, atau bahkan lebih. Karena dalam ruang hampa, gelembung uap akan mendinginkan lebih jauh. Pendidihan tidak akan berhenti, dan energi yang dikeluarkan dari gelembung gas akan berkurang di suhu tubuh. Saya sudah menunjukkan ini di video terakhir, di mana bahkan air dingin bisa turun 5 derajat. Dan ternyata, ada lebih banyak gas dalam darah dan suhu darah lebih tinggi. Ini semua berkontribusi pada penurunan suhu lebih lanjut. Mungkin ruang hampa bisa mengurangi suhu tubuhmu sebanyak 20 derajat. Ini dari teori tentunya, jadi kita tidak bisa membuktikan 100%. Apakah darah akan mendidih seperti sekarang, dengan gelembung dan jatuh dari toples, dengan percikan dan kabut kaca. Darah mendidih dan mengembang karena kevakuman langsung mempengaruhinya. Di luar angkasa, darah akan berada di dalam tubuh, dan tubuh punya tekanannya sendiri. Ya, ada anggapan bahwa tubuh akan sedikit mengembang, tapi tidak seperti yang dialami oleh mainan karet Stretch Armstrong. Cuma karet yang bisa mengembang begitu banyak. Kulit pada prinsipnya elastis, tapi tidak sampai sedemikian rupa. Seperti yang kita tahu dari video lama saya, balon dalam ruang hampa banyak mengembang. Ini berarti bahwa di luar angkasa, kamu harus menghembuskan nafas. Jika tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada paru-parumu. Tapi ketika kamu menghembuskan nafas, kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Coba hembuskan nafas sekarang. Periksa tabel perkalian secara lengkap dalam pikiranmu. Hayo, sudah berapa lama hal ini berlangsung? Nah, sekarang guys, mereka yang telah menunggu. Mata yang ditunggu-tunggu dalam ruang hampa. Jika kamu sangat mudah dipengaruhi, tutup matamu, matikan monitor dan jangan melihat. Kamu hanya bisa mendengarkannya. Saya membeli mata ini di pasar. Ahli bedah muda berlatih pada mereka dan melakukan operasi. Saya akan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya. Apakah mata menonjol dalam ruang hampa? Meskipun terpisah, mata ini punya tekanannya sendiri. Dipisahkan dengan hati-hati dan tekanan di dalam mata dipertahankan. By the way, saya selalu berpikir bahwa mata itu keras. Tapi ini lunak guys, dan merupakan organ yang kompleks. Dan tidak mudah untuk mengeluarkannya dari rongga mata. Lihat, betapa kuatnya ikatan itu dengan segala macam urat. Ini sungguh menakjubkan. Mari kita masukkan ke dalam ruang hampa. Jika kamu merasa nggak nyaman, matikan videonya dan dengarkan saja. Hidupkan mesin selagi ruang hampa sedang dipompa. Tidak ada yang terjadi pada mata. Kecuali bagian yang terlihat dari bola mata, ada banyak hal di belakang mata. Ini adalah kapiler, saraf, dan tendon. Dan semua ini seperti tas kecil dengan tekanannya sendiri. Bertahap mulai meningkat. Yang saya katakan, kantung di belakang mata ini harus mengembang. Di teori, itu akan memberi tekanan pada bola mata dan mendorongnya keluar. Saya selalu berpikir bahwa sutradara film Total Recall adalah pemimpi. Tapi tidak guys, mata benar-benar mengembang. Bahkan pupil di dalam mata juga membengkak dan tertutup beberapa gelembung. Saya pikir kornea mata itu keras ya. Tapi ada gelembung di sana dan ini mengubah pemikiran dan opini saya. Mari kita matikan vakumnya. Pernahkah kamu melihatnya? Jadi dalam film Total Recall, itu benar. Dan mata benar-benar keluar dari rongganya. Dan ini karena organ-organ itu seperti kantung. Dan dalam ruang hampa, mereka mengembang seperti balon. Lalu apa ancaman terparah di ruang hampa? Kurangnya udara, kemungkinan pembekuan, darah manusia mendidih, atau organ yang mengembang? Tulis komentarmu ya. Sampai jumpa.